Apa ancamannya kalau ulama lari dari tanggung jawabnya? Dan tanggung jawab ulama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peradaban ini. Seri halakoh fikih peradaban ini memang salah satu agenda yang sedang kita jalankan, kita mulai jalankan. Ada saya menggemas ini. Sepertinya mic yang tadi itu lebih cocok untuk Oma Irama daripada saya. Jadi kita mencanangkan sekurang-kurangnya 250 kali seri halakoh seperti ini di seluruh Indonesia dalam waktu 5 bulan ke depan sampai Januari. Nanti di Jawa Timur sendiri mungkin ada sekitar 75 titik, di Jawa Tengah mungkin sama 75 titik, dan DIY ini kemudian di provinsi-provinsi yang lain secara merata 250 halakoh seperti ini. Ini merupakan rangkaian menuju Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang akan kita gelar sebagai salah satu puncak kegiatan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama pada awal Februari yang akan datang. Kita mulai di Krapyak ini memang dengan sengaja kita pilih Krapyak sebagai tempat untuk memulai seri halakoh ini karena ada satu keputusan muktamar yang monumental yang dibuat pada muktamar ke-28 tahun 1989 di Krapyak ini, yaitu bahwa di dalam muktamar itu dinyatakan bahwa fikih perlu dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman. Itu adalah keputusan muktamar ke-28 di Krapyak ini. Keputusan ini menjadi penanda dari dibukanya suatu wawasan baru tentang pergulatan pemikiran yang lebih dinamis di kalangan para ulama kita, yang persis memang pada masa-masa itu sebagai salah satu ikon yang paling penting dari pergulatan pemikiran-pemikiran baru ini tidak lain adalah Sayyidi Syekh Maulai Kiai Ali Ma'sum, Allah yarham. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mempercayai satu narasi tentang konteks kelahiran Nahdlatul Ulama itu sendiri sebagai suatu upaya rintisan peradaban baru. Karena dua hal. Pertama, karena konteks sejarah di seputar kelahiran Nahdlatul Ulama itu sendiri sebetulnya adalah momentum perubahan peradaban yang sangat fundamental, atau sekurang-kurangnya momentum berakhirnya satu konstruksi peradaban yang sudah berlangsung berabad-abad, bahkan mungkin ribuan tahun, bukan hanya menyangkut dunia Islam tetapi dalam peradaban umat manusia seluruhnya. Nanti saya akan sampaikan lebih jauh tentang hal ini. Tapi yang kedua, alasan yang kedua adalah bahwa para ulama Nahdlatul Ulama sejak pada generasi muassis telah melakukan inisiatif-inisiatif yang sangat berani, sangat berani, yang di tempat lain mungkin belum terbayangkan sampai hari ini. Sangat berani inisiatifnya dalam ukuran perspektif wacana syariah atau fikih. Misalnya adalah bahwa salah satu contoh saja, pada tahun 1938 di dalam muktamar di Menes, muktamar
muktamar ini di Menes yang masih ditunggu oleh para muassis. Masih ada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Abdullah, Kiai Bisri Suri dan para muassis yang lain. Di Menes itu diizinkan oleh muktamar naik ke panggung dan berpidato 2 orang nyai, yaitu Nyai Juwaisih dan Nyai Siti Saroh. Nyai Siti Saroh naik ke panggung dan berpidato 1938, berpidato di depan kiai-kiai yang laki-laki semua itu. Padahal kita tahu bahwa ya dalam wacana kita suara perempuan itu aurat. Tapi kiai-kiai mengizinkan 2 orang nyai untuk berpidato dan artikulasi juga luar biasa karena pidato 2 orang nyai itu menuntut kesetaraan hak bagi perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan pendidikan. 1938 Masehi. Ini hampir 90 tahun yang lalu, dan hal ini tidak terbayangkan di dunia Islam yang lain sampai hari ini. Tidak terbayangkan sama sekali. Dan sejak Muktamar Menes itu, dari muktamar ke muktamar selalu dibuatkan forum khusus yang disebut rapat khusus muslimat. Sampai kemudian pada tahun 1946 dibentuklah badan otonom yang disebut Muslimat Nahdlatul Ulama. Yang ini memungkinkan kemudian para nyai secara aktif bergerak di dalam masyarakat. Saya mendapat riwayat kakek saya itu dulu Kiai Bisri Mustafa, terkenal sebagai mubalik. Tapi sebetulnya yang lebih dulu jadi mubalik itu nenek saya, yang sudah melakukan mengisi majelis-majelis pengajian keliling di lingkungan Muslimat Nahdlatul Ulama. Kakek saya masih belum, yang ngertinya mengajar santri saja, belum mengisi pengajian-pengajian seperti itu. Tapi nenek saya sudah dalam kerangka kegiatan Muslimat Nahdlatul Ulama. Sampai hari ini hal ini tidak terbayangkan di dunia Islam manapun sampai hari ini. Dan ini adalah inisiatif dari para ulama Nahdlatul Ulama. Maka saya percaya bahwa sebetulnya ghirah atau semangat, spirit dari didirikannya Nahdlatul Ulama dan dijalankannya Nahdlatul Ulama sebagai gerakan adalah spirit untuk merintis pencarian model peradaban yang baru setelah runtuhnya peradaban, model peradaban yang lama. Bagaimana runtuhnya model peradaban yang lama itu? Dunia Islam selama kurang lebih 700 tahun sebelumnya, sejak abad ke-13 atau 14 sampai dengan awal abad ke-20, didominasi oleh konstruksi Turki Utsmani yang menguasai sebagian besar wilayah berpenduduk Muslim dari Maroko sampai ke Persia. Ada memang beberapa kerajaan-kerajaan kecil di Bukhara, di Asia Tengah, di Afrika Barat dan Tengah, dan di India Barat sampai Afghanistan. Ada Mughal di India Utara, ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang lain. Tetapi yang dominan adalah Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani pada waktu itu praktis dianggap sebagai representasi dari peradaban Islam secara sistemik, sehingga menjadi rujukan bukan hanya dalam soal-soal politik, tetapi juga di dalam wawasan-wawasan keagamaan. Dalam banyak diskusi tentang masalah-masalah keagamaan, rujukan utamanya adalah apa yang menjadi mainstream, menjadi arus utama di kalangan para ulama dalam kerangka Turki Utsmani. Dan itu berlangsung sampai sekitar 700 tahun. Tapi kemudian terjadi Perang Dunia Pertama yang meletus pada tahun, sebetulnya sudah mulai ada prolog sejak tahun 1911.
meletus pada 1914 dan berakhir pada 1918 dengan kekalahan Turki Utsmani. Turki Utsmani kalah, wilayah kekuasaannya kemudian diduduki oleh kekuatan-kekuatan pemenang, yaitu kerajaan-kerajaan Kristen Eropa, terutama Inggris dan Prancis. Kemudian atas fasilitas promosi dan dukungan dari Inggris lahir pada 1923 Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah di Hijaz 1923. Kemudian 1924 Kemal Atatürk mendaulat dirinya sebagai presiden Republik Turki dan menyatakan dibubarkannya kerajaan Turki Utsmani untuk digantikan oleh Republik Turki. Ini kemudian disusul dengan Perang Dunia Kedua yang lebih besar skalanya, lebih berlipat ganda korbannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama bahwa runtuhnya Turki Utsmani ini menimbulkan hilangnya kerangka sosial politik bagi wawasan keislaman. Padahal sebelum itu kita semua tahu bahwa wawasan keislaman termasuk dalam syariat ini sangat banyak digantungkan mauquf kepada sistem sosial politik. Banyak hal di dalam syariat yang digantungkan pada posisi, kedudukan, dan wewenang dari penguasa politik. Jadi soal imamah dan wilayah itu sangat mendasar dalam pertimbangan hukum-hukum syariah. Nah, ada banyak hal contoh, ada banyak contohnya bahwa misalnya wali hakim itu harus ada mandat dari hakim, yaitu imam, yaitu penguasa politik. Kemudian misalnya lagi amil zakat digantungkan pada pengesahan dari imam. Bahkan sampai dengan mengurus jenazah, kalau ditemukan mayat tidak dikenal, itu cara mengurusnya itu tergantung di mana dia ditemukan, di wilayah Darul Islam atau di luar Darul Islam dan seterusnya. Nah, tiba-tiba saja ada realitas ketika wilayah-wilayah yang berpenduduk Muslim yang tadinya dikuasai oleh penguasa Muslim tiba-tiba jatuh ke tangan kekuatan-kekuatan kafir. Karena kemudian diduduki oleh negara-negara pemenang perang, yaitu negara-negara Kristen Eropa. Termasuk di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara ini, walaupun dengan sejarah yang berbeda, karena kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara ini memang tidak pernah menjadi bagian dari Turki Utsmani. Ada kontak, ada hubungan, ada rekognisi, dan mungkin ada khilaf untuk menjadikan kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara seolah-olah menjadi bagian dari Turki Utsmani, tapi sebetulnya secara faktual tidak ada hubungan politik yang nyata antara kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara dengan Turki Utsmani. Tapi toh kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara itu sendiri pun diduduki oleh kekuatan-kekuatan kolonial kafir. Nah, ini salah satu contoh yang menunjukkan keberanian kiai-kiai kita di dalam membuat inisiatif untuk merespons realitas. Misalnya bahwa pada zaman Hindia Belanda di bawah resmi, pada waktu itu sudah ada resmi pemerintah Hindia Belanda, gubernemen yang di bawah kekuasaan Ratu Wilhelmina. Ini pemerintahan resmi sudah. Pemerintah Hindia Belanda, gubernemen, membentuk semacam jawatan keagamaan dan menunjuk penghulu-penghulu nikah untuk didaulat sebagai penghulu di daerah-daerah.
Dan pada waktu itu ada pertanyaan, apakah penghulu-penghulu nikah yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda ini sah menjadi wali hakim? Itu pernah menjadi salah satu pertanyaan utama, dan jawaban kiai-kiai kita sah. Walaupun yang mengangkat adalah pemerintah Hindia Belanda yang ratunya Ratu Wilhelmina yang Kristen. Nah, soal hujahnya silahkan nanti digali, tapi yang jelas ada keberanian semacam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini tentu saja kemudian menimbulkan banyak masalah di dalam menemukan perspektif ketika harus memberikan pandangan syariat terhadap berbagai masalah. Karena hal yang menyangkut konstruksi sosial politik ini sangat mendasar. Hal mendasar yang menurut saya harus kita bicarakan, karena ke depan ini kita akan mengalami banyak masalah terkait masalah ini, yaitu begini, bahwa wacana syariat itu surahnya atau nature-nya itu adalah wacana yang terbuka. Maka kita temui di dalam wacana syariat itu akwal yang sangat nyaris tidak terbatas dalam satu masalah yang sama. Akwal. Dan ini dari sononya memang begitu. Sehingga kemudian ada kaidah untuk menjaga ketertiban, untuk melihara tertib sosial, maka dinyatakan bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena tertib sosial dalam banyak momentum membutuhkan raf'ul khilaf. Kalau khilaf tidak dihilangkan, tidak jadi tertib masyarakatnya. Nah, apalagi kalau kita bawa pada esensi dari operasionalisasi syariah di dalam masyarakat, bahwa tujuannya tidak bukan adalah untuk memelihara tertib sosial. Kenapa harus ada syariah yang dioperasionalisasikan di tengah masyarakat? Karena masyarakat membutuhkan ketertiban. Nah, tertib sosial ini kerangkanya tentu bukan hanya kerangka wawasan, kerangka wacana saja, tetapi harus ada kerangka politik yang efektif, yang menjadi landasan atau menjadi perangkat paksa fisik untuk memastikan diberlakukannya norma-norma dalam rangka menjaga tertib sosial. Dulu kerangka sosial politiknya itu adalah imamah, penguasa muslim. Penguasa muslim inilah yang menjamin supaya syariat itu dijalankan untuk memelihara tertib sosial. Nah, tapi ketika ini kemudian konstruksinya runtuh, kita punya apa ke depannya? Nah, maka saya kira dalam konteks itulah Kiai Abdul Wahab Abdullah berinisiatif untuk datang ke Hijaz menemui Raja Abdul Aziz sebagai penguasa Hijaz yang baru, dan kemudian pulang mengusulkan didirikannya organisasi para ulama yang kemudian disebut sebagai Nahdlatul Ulama ini. Karena di dalam bentang wilayah berpenduduk muslim yang begitu luas, ada hakim yang hilang. Hakimnya hilang. Dari Maroko sampai ke Persia itu tadinya hakimnya itu adalah Sultan Turki Utsmani, itu tiba-tiba hilang. Tidak ada. Lalu siapa rujukannya? Termasuk rujukan-rujukan tentang wawasan keagamaan di Asia Tenggara sendiri, termasuk di Indonesia ini, kepada siapa harus merujuk? Ini adalah momentum sejarah yang luar biasa, yang berskala peradaban, yang semua orang pada waktu itu jelas belum tahu kemana jalan keluarnya. Nah, ini konteks pertama, soal imamah.
soal imamah, soal hakim, kebutuhan akan hakim, soal wilayah, mana itu yang disebut sebagai wilayah Islam dan bukan. Ya, kita tahu pada waktu itu masalah-masalah sudah muncul. Misalnya di dalam Bugiyah itu, Bugiyatul Mustarsyidin, ada istifta tentang tentang tanah Jawa ini, Ardul Jawi, yaitu tentang hukumnya hijrah ke Jawa. Karena pada waktu itu banyak orang-orang Quraisy dikejar-kejar oleh gerakan Wahabi yang mendirikan Saudi ini. Tapi banyak dari mereka, karena dulu banyak kiai-kiai kita mondok di Mekah, tahu bahwa di sini ada teman-teman, ada sahabat, teman ngaji, dan ada orang-orang yang menghormati dzurriyyah Rasul di sini, sehingga banyak yang kepengin hijrah ke Jawa karena di sini ada kedamaian, sementara di sana ada konflik. Tetapi masalahnya Indonesia, Jawa, Hindia Belanda pada waktu itu di bawah kekuasaan Ratu Wilhelmina yang kafir. Padahal hijrah ke Darul Kufur itu haram. Sehingga ada istifta bagaimana hukumnya hijrah ke Hindia Belanda. Nah, kemudian dijawab di Bugiyah itu fatwanya boleh karena Hindia Belanda ini dulu pernah dikuasai oleh penguasa Muslim, sehingga dulu status awalnya adalah Darul Islam, dan status itu tidak bisa berubah ila yaumil qiyamah sebagaimana statusnya masjid yang tidak bisa berubah ila yaumil qiyamah. Maka boleh hijrah karena statusnya masih Darul Islam menurut fikih. Ini berarti sudah ada masalah terkait dengan wilayah sejak saat itu. Karena ketidakjelasan posisi imamah di tengah masyarakat ini. Dan hal ini masih merundung kita sampai sekarang. Siapa imamah itu? Bagaimana operasionalisasi syariat tanpa ada imam yang muayyan, yang jelas-jelas yang bisa secara qot'i ditunjuk sebagai fungsi imam. Nah, karena tidak ada jawaban soal ini, maka sampai sekarang HTI dan teman-temannya itu masih punya alasan untuk bergerak. Sehingga artikulasi dari gerakan Hizbut Tahrir Internasional, mereka menyatakan bahwa umat Islam ini sudah 100 tahun tidak punya negara. It has been 100 years that Muslims are stateless. Stateless itu tidak punya negara. Paspornya orang Islam tidak jelas karena nggak ada negaranya menurut Hizbut Tahrir. Kenapa? Karena syariatnya belum menyediakan, wacana syariat belum menyediakan jawaban soal ini. Ini yang pertama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita tahu ada dua perang besar, perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Perang dunia pertama itu perang yang kemudian membawa korban yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada sekitar 20-an juta korban perang dunia pertama itu, baik militer maupun sipil. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya paling ya 20.000 kira-kira gitu. Ini tiba-tiba ada perang dan korbannya 20-an juta. Dan sudah itu tidak lama kemudian, itu 1914, 1918, 1942 pecah lagi perang dunia kedua yang korbannya lebih berlipat ganda lagi. Hampir 70 juta korbannya. Ini menjadi tragedi kemanusiaan yang traumatis bagi seluruh umat manusia pada waktu itu. Sampai pada titik bahwa para pemimpin dunia, pemimpin politik dunia pada waktu itu tergerak untuk membuat konsensus baru yang kemudian dituangkan ke dalam apa yang disebut sebagai Piagam Perserikatan
bangsa-bangsa. Ini adalah konsensus baru di antara pemimpin-pemimpin politik dunia. Tidak ada ulama di situ. Ulama nggak ikut-ikut, pendeta-pendeta agama apapun juga tidak ada yang ikut-ikut. Ini pemimpin politik semua yang membuat konsensus berupa piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Apa isinya piagam itu? Ada dua komponen besar mendasar yang paling penting. Yang pertama adalah kesepakatan tentang rejim perbatasan-perbatasan internasional, bahwa setiap negara mempunyai batas-batas kedaulatan yang definite, yang qat'i, yang harus dihormati oleh semua negara yang lain dan tidak boleh dilanggar. Sebelum piagam PBB itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada perbatasan. Tidak ada perbatasan. Di mana perbatasan Turki Utsmani? Tidak ada. Perbatasan Turki Utsmani adalah di tempat bertemunya tentara Turki Utsmani berhadapan-hadapan dengan tentara kerajaan Eropa di barat. Itu perbatasan Turki Utsmani. Di timur tidak jelas lagi, karena di timur itu ada daerah tidak bertuan di Afghanistan pada waktu itu, dan sebelahnya lagi adalah kerajaan Islam yang lain, yaitu Mughal. Dan sebelum itu ada kerajaan dinasti Safawi yang menguasai Persia dan sebagainya. Perbatasan sangat tidak jelas. Sehingga setiap negara itu bersaing dengan negara yang lain secara tanpa aturan di semua front. Kalau kebetulan berdampingan di darat, mereka perang darat. Dan pada zaman merkantilis, ketika negara-negara, khususnya negara-negara Eropa ini rame-rame melakukan eksplorasi laut untuk mencari jalur perdagangan, mereka bertempur di laut. Namanya armada dagang Inggris, kalau ketemu armada Prancis ya tempur di laut. Ketemu Belanda tempur, ketemu sama Portugis tempur di mana-mana tanpa aturan sama sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, perbatasan, bahwa setiap negara punya perbatasan dan tidak boleh dilanggar. Sebelumnya tidak ada. Yang kedua, komponen kedua adalah kesepakatan tentang hak asasi manusia universal. Universal, bahwa setiap manusia setara di hadapan yang lain tanpa perbedaan derajat dan martabat, terlepas dari perbedaan latar belakang apapun, baik etnik maupun agama. Ini juga baru, sangat baru. Sebelum itu perbudakan masih normal, penjajahan masih normal. Itu tahun piagam PBB itu 26 Juni 1945. 26 Juni 1945. Sebelum itu, ya kita masih jajahan Belanda. Dan bangsa pribumi Pesek ini warga negara kelas 3. Yang agak mending itu Bib Bilal sama Bib Ahmad itu, Asia Timur asing, ini kelas 2. Yang paling tinggi itu Eropa kulit putih. Ini Jawa-Jawa ini kelas 3 semua. Pribumi ini. Dulu seperti itu. Dan itu sama di tempat-tempat yang lain. Termasuk normal, misalnya selama ratusan tahun ada kategorisasi status kewarganegaraan berdasarkan agama, dan itu bukan khas Islam, tidak khas Islam. Sekali lagi, di lingkungan wilayah Islam kita kenal ada kategori kafir dhimmi, di samping kafir harbi dan lain-lain. Kafir dhimmi itu siapa? Kafir dhimmi itu ya kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa Muslim, tapi jelas martabat dan hak-haknya tidak sama dengan Muslim, tetap saja dia warga negara kelas 2. Dan dia mendapat jaminan keamanan, tidak diganggu harta maupun darahnya selama taat kepada penguasa Muslim. Sehingga terjadi pada akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 ada ketegangan diplomatik yang yang memuncak antara Turki Utsmani dengan negara-negara Kristen Eropa, di mana negara-negara Kristen Eropa itu menuntut agar Turki Utsmani menghapus hukum
zimmi dan memberikan kesetaraan hak dan martabat kepada orang-orang Kristen yang tinggal di wilayah Turki Utsmani. Turki Utsmani menolak karena fikihnya masih begitu. Turki Utsmani menolak sampai terjadi ketegangan diplomatik sebagian rupa sehingga ada pertempuran sporadis di Mediterania ini terkait ketegangan diplomatik ini. Nah, pada saat itu kemudian momentum itu dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen Armenia, orang-orang Armenia yang ngotot tidak mau masuk Islam. Mereka menyuarakan hak yang sama, menuntut kesetaraan hak, dihapuskannya hukum dhimmi dan menuntut kesetaraan hak sebagaimana yang dituntut oleh musuh-musuhnya Turki Utsmani, yaitu kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Karena hal ini kemudian dihukumi bahwa orang-orang Kristen Armenia telah melanggar perjanjian dhimmah sehingga mereka kehilangan hak dhimmahnya. Maka ya kembali kepada hukum asal bahwa al aslu fil kafir halal dam wal mal illa liman dahul aman minal imam. Maka dibantailah orang-orang Kristen Armenia itu oleh Turki Utsmani sampai sekitar 600-an ribu orang berhasil dihabiskan pada itu. Alhamdulillah. Nah, pada waktu itu ya memang fakihnya begitu. Kalau kreditannya itu halal apa enggak ya, halal pol gitu. Karena memang ya bagaimana? Pada waktu itu, tapi itu juga bukan khas Islam. Bukan khas Islam. Hal yang sama terjadi misalnya di antara negara-negara sesama Kristen yang beda mazhab. Namanya Inggris dengan Irlandia itu tidak pernah berhenti. Di Inggris sampai dengan Perang Dunia Pertama, di Inggris itu orang-orang Katolik tidak boleh jadi pegawai negeri. Dan kalau masuk jadi tentara tidak boleh dapat pangkat lebih dari sersan. Sersan berhenti, tidak boleh naik lagi. Kenapa? Karena Inggris Anglikan dan orang-orang Irlandia ngotot Katolik. Konflik itu tidak selesai sampai zaman modern tahun 70-an 80-an. Sebelum ada teroris Islam, ya, tahun 70-an 80-an itu sudah ada teroris Katolik. Yang namanya IRA itu, Irish Revolution Army. Teroris itu ngebom di mana-mana juga. Ada teroris Katolik. Karena mereka melakukan perlawanan terhadap Inggris dan mempersepsikan Inggris itu sebagai kekuatan global dan mereka menyerang melakukan aksi-aksi teroris untuk menyerang kepentingan Inggris di seluruh dunia. Nah, di mana akar masalahnya ini? Akar masalahnya adalah bahwa selama berapa abad bahkan ribuan tahun konstruksi peradaban umat manusia itu sebetulnya diwarnai oleh konflik antar identitas tanpa aturan sama sekali. Baik itu identitas etnik, ras maupun agama. Mulai zaman Mesopotamia, Assyria, Sumeria, Mesir, Romawi kuno, semua interaksi antar peradaban, interaksi antar komunitas selalu diwarnai oleh kompetisi, persaingan antar identitas yang tidak beraturan. Persaingan antar identitas itulah yang kemudian memuncak menjadi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Topiknya sama, identitas, yaitu identitas etnik, ras, dan agama. Sama topiknya. Perang Dunia Pertama begitu, Perang Dunia Kedua juga begitu. Sehingga kemudian dibuatlah kesepakatan konsensus internasional berupa piagam PBB itu. Ini sekali lagi adalah konsensus politik yang juga tidak sekali jadi langsung terlaksana. Tidak langsung terlaksana. Karena walaupun sudah disepakati di berbagai wilayah dunia ini tidak bisa langsung diamalkan oleh para pendukungnya. Belanda itu kalau tidak salah ikut tanda tangan juga itu piagam PBB itu, kalau tidak salah, nanti kita cek lagi. Ya.
Tapi toh dia masih mau balik lagi menjajah Indonesia lagi. Padahal di dalam piagam itu sudah dinyatakan klausul tentang hak asasi manusia universal. Amerika sebagai bukan hanya penandatangan, inisiator dari piagam PBB itu masih tidak mengizinkan secara penuh kesetaraan martabat antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Hukum segregasi di Amerika, terutama bagian selatan itu masih berlangsung. Orang kulit hitam naik bis nggak boleh duduk jejer dengan orang kulit putih, harus di belakang dan tidak bisa nyoblos. Orang kulit hitam di Amerika itu baru bisa nyoblos pada tahun 60-an, sebelumnya tidak boleh. Nah, eloknya Bapak Ibu sekalian, eloknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didirikan dengan aspirasi tentang kesetaraan hak dan martabat di antara setiap manusia. Itu sebabnya dalam paragraf pertama pembukaan UUD 45 dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, bukan hanya bangsa Indonesia saja. Dan oleh sebab itu penjajahan harus di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan ini menjadi spirit dari semua orang. Itu sebabnya di Indonesia inilah pertama kali sepanjang sejarah peradaban umat manusia terjadi pemilihan umum dengan penerapan sepenuhnya hak suara universal tahun 1955. Ketika semua orang tanpa peduli perbedaan apapun berhak untuk nyoblos dengan hitungan suara yang sama. Di Indonesia pertama kali, Amerika belum, apalagi di tempat-tempat lain. Nah, kenapa kemudian ada kesepakatan tentang hak asasi manusia universal ini? Karena konflik itu terjadi sepanjang sejarah dipicu oleh diskriminasi. Di mana ada diskriminasi, di situ ditanam bibit konflik antar identitas. Nah, diskriminasi itu adalah diskriminasi antar identitas. Maka kemudian masyarakat internasional menyepakati norma atau nilai tentang hak asasi manusia universal. Kenapa ini semua dilakukan? Karena konflik menjadi semakin mahal dan semakin tidak tertanggungkan akibatnya oleh dunia. Karena dua hal, pertama karena kemajuan teknologi militer. Ketika senjata-senjata yang diproduksi mempunyai daya rusak dan daya bunuh yang jauh berlipat ganda daripada senjata-senjata militer pada masa lalu. Dan kedua yang kemudian menjadi sangat relevan pada hari-hari ini adalah karena globalisasi. Indonesia ini tidak ikut tembak-tembakan hari-hari ini. Yang tembak-tembakan itu Rusia dan Ukraina. Tapi kita jadi ikut kere. Gara-gara masalah ekonomi yang ditimbulkan secara global oleh perang Rusia-Ukraina. Banyak negara terancam kolaps secara ekonomi gara-gara perang Rusia Ukraina ini karena globalisasi. Nah, maka di sini ada banyak pertanyaan yang harus dijawab dalam kerangka peradaban ini, kerangka perubahan peradaban ini. Jelas kita tahu bahwa peradaban sedang berubah dan Islam harus memberikan tanggapan, dan kalau Islam memberikan tanggapan, yang paling berhak memberikan tanggapan adalah ulama. Maka kalau tadi disebut moderator bahwa saya menyampaikan pandangan, ini bukan pandangan saya, ini bukan menyampaikan pandangan, tapi saya sedang meminta fatwa. Posisi saya adalah istifta. Ini muftinya nanti Kiai Afif. Ini ada masalah ini. Kalau keadaan seperti ini ya, siapakah kemudian imam, siapa hakim yang bisa diterima di dalam konteks tatbik syariah? Dengan segala turunannya, macam-macamnya, negaranya harus bagaimana, apakah bentuk negara bangsa ini sah, presiden itu posisinya apa, dan lain sebagainya.
Ini masalah-masalah yang harus kita bicarakan. Yang kedua, soal perbedaan identitas. Statusnya orang kafir itu gimana sekarang? Apakah kita masih boleh menghalalkan darah dan hartanya hari ini? Dengan segala turunannya. Kalau setara bagaimana? Kalau tidak setara bagaimana? Gitu. Dengan segala pilihan resikonya. Kalau kita masih menyatakan tidak setara, ya kita harus siap konflik. Kita harus siap perang lagi. Kita harus siap membunuh entah berapa miliar manusia lagi. Dan kita harus siap untuk runtuh bersama-sama seluruh peradaban dunia. Kalau kita mau diskriminasi lagi. Kalau tidak, lalu bagaimana pengaturannya? Statusnya secara syariah. Dengan segala resikonya. Bagaimana kalau kemudian tiba-tiba karena setara, negara mayoritas muslim, presidennya non muslim? Karena setara. Dan lain sebagainya. Dengan segala konsekuensi dan resikonya. Kenapa? Dan ini kita tidak bisa memandang secara parsial ataupun provinsial berdasarkan daerah-daerah tertentu saja. Beberapa tahun yang lalu ada wacana tentang fikih akoliyat. Fikih akoliyat ini menurut saya masih belum bisa menjawab pertanyaan karena standar ganda. Kalau minoritas kamu harus ngalah, kalau mayoritas boleh menang-menangan. Itu fikih akoliyat begitu. Ini tidak bisa menjawab masalah yang kita hadapi. Nah, kita perlu wawasan yang lebih universal mengenai hal ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya harus dijawab oleh para ulama hari ini dan menjadi tanggung jawab dari para ulama hari ini untuk menjawabnya. Umat Islam ini diancam dengan ancaman yang luar biasa berat oleh Allah Subhanahu wa taala dari dawuhnya Kanjeng Nabi kalau meninggalkan ulama. Sa'ati zaman fi ummati yafirruna minal ulama fayabtalihimullahu salati balaya. Semuanya bahaya. Raful barakat anil kasb. Yusallitu alaihim sultanan zalimah. Bahaya lagi yakhrujuna minad dunya bi ghairil iman. Bahaya sekali. Dan saya melihat tanda-tanda jangan-jangan sekarang ini raful barakat minal kasb itu sudah terjadi. Banyak kasab kita itu tidak barokah. Sudah kerja banting tulang, duitnya cepat habis. Sudah bergulat habis-habisan mendukung calon presiden, setelah jadi ternyata tidak barokah. Itu ada tanda-tanda raful barokah. Mendukung habis-habisan mendukung wali kota Pasuruan, setelah jadi lalu barokahnya. Ini ada tanda-tanda. Ancamannya berat kalau umat meninggalkan ulama. Pertanyaan saya, Yai, apa ancamannya kalau ulama meninggalkan tanggung jawabnya? Apa ancamannya kalau ulama lari dari tanggung jawabnya? Dan tanggung jawab ulama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peradaban ini. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.